Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat semua kan? Baik, udah siap belajar anak-anak? Terus semangat belajar dan pantang menyerah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu menganalisis bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, di rumah anak-anak bapak sekalian pasti ada kan pohon seperti pohon rambutan, pohon mangga, pohon jambu. Selama ini kan kita cuma tahu buahnya ada yang bisa dikonsumsi. Cuma buahnya ada fungsinya untuk mengenyangkan perut kita. Nah, di sini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ternyata tumbuhan itu diciptakan tidak hanya asal-asalan saja. Ternyata tumbuhan tersebut juga ada fungsinya. Nah, di depan ini Bapak Guru mempunyai gambar bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagiannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagian dari tumbuhan tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Dari berbagai fungsi-fungsi tumbuhan tersebut, dia mempunyai fungsi tersendiri, akan tetapi saling berhubungan. Dari keseluruhan bagian-bagian tumbuhan ini, dia menjadi satu sebagai tumbuhan. Dia juga berfungsi sebagai menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut sangat berguna untuk bagi manusia untuk menghirupnya, dan itu merupakan sebagai kesehatan untuk manusia dan juga untuk kita. Baik, kita akan melihat berapa bagian dari tumbuhan ini. Tumbuhan yang paling bawah yaitu adalah akar. Tumbuhan itu bagian yang paling panjang ini adalah batang. Kemudian yang ketiga adalah buah. Lalu yang keempat adalah daun. Lalu yang paling terakhir adalah yang paling atas, yaitu adalah bunga. Nah, inilah bagian-bagian dari tumbuhan. Anak-anak bapak sekalian, kita akan mengkaji dulu yang pertama. Yang paling penting dari tumbuhan ini adalah, yaitu paling bawah adalah akar. Akar ini merupakan yang paling inti, yang paling penting dari sebuah tumbuhan. Karena inilah yang paling dulu tumbuh dari tumbuhan untuk mengokohkan tumbuhan. Anak bapak sekalian, tahu nggak kalian, dari akar ini juga ada akar yang di dalam tanah dan juga ada akar yang bergantungan seperti rambut-rambut yang bergantungan, yaitu di atas bergantungan ke bawah. Contohnya pada pohon beringin. Pohon beringin itu akarnya bergantung-gantungan. Nah, pada gambar ini Bapak Guru mencontohkan dari bagian akar yang tumbuhnya ke dalam. Nah, anak-anak Bapak sekalian, tahu nggak kalian apakah fungsi dari akar? Siapa yang tahu aja? Nah, jika tidak tahu, fungsi dari akar adalah yang pertama itu mengokohkan tumbuhan seperti yang sini. Yang pertama adalah mengokohkan tumbuhan. Lalu yang kedua adalah menyerap air. Nah, anak-anak bapak sekalian, coba kalian bayangkan, jika tidak ada akar, apakah terjadi pada tumbuhan pohon ini? Tentunya pohon tersebut akan mati dan pohon tersebut tidak akan roboh, tidak akan bisa berdiri. Itulah gunanya akar, untuk mengokohkan tumbuhan, untuk menyerap air dan mengalir ke atas
supaya tumbuhan tersebut hidup. Nah, lalu yang kedua adalah fungsi dari batang. Apakah fungsi dari batang? Fungsi dari batang yaitu menopang tumbuhan dan juga mengalirkan air ke daun. Coba, ini adalah fungsi dari batang. Yang pertama itu menopang tumbuhan dan mengalirkan air ke daun. Dari sini anak-anak Bapak boleh dari akar ini, batang ini mengalirkan air sampai ke daun, sampai ke buah, sampai ke bunga dan seluruhnya. Itu adalah fungsi dari batang. Dan juga tempat tumbuhnya buah, tempat tumbuhnya daun, itu adalah juga fungsi batang. Nah, lalu yang ketiga dari bawah, yaitu pertama buah. Apakah fungsi buah, Bapak? Nah, ternyata fungsi buah adalah tidak cuma untuk dimakan aja, juga ada fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan juga menyimpan biji. Nah, anak-anak Bapak, di rumah anak-anak Bapak kan ada pohon seperti pohon jambu. Ketika anak-anak Bapak memakan jambu, kan ada juga tuh ada bijinya di dalam, seperti jambu biji itu, tak ada biji dalam. Itu adalah salah satu fungsinya buah untuk penyimpanan biji selain untuk dimakan. Baik, anak Bapak. Kemudian yang keempat yaitu daun. Fungsi daun yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Apakah fotosintesis itu, anak Bapak? Siapa yang tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah yaitu alat untuk memasak makanan pada tumbuhan. Jadi daun ini adalah tempat memasak makanan. Daun ini kan berwarna hijau tuh. Ada juga daun yang tidak berwarna hijau, seperti daun-daun pohon yang lain. Ada juga yang tidak berwarna hijau. Daun yang berwarna hijau tersebut juga disebut dengan klorofil atau mengandung zat hijau. Baik, nah Bapak, yang terakhir itu fungsi bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan terjadi bertemunya benang sari dengan putih, lalu dia bersatu maka terjadi perkembangbiakan. Hasil dari perkembangbiakan benang sari dan putih itu akan menghasilkan buah. Itu hasil dari perkembangan biak bertemunya benang sari dan putih. Dan anak-anak Bapak, ini adalah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Apakah anak-anak Bapak sudah paham sampai di sini? Apakah masih ada pertanyaan? Fungsi-fungsi dari bagian-bagian fungsi tumbuhan. Baik, kalau anak-anak Bapak sudah paham, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Siapa yang tahu angkat tangan? Apa hak kita terhadap tumbuhan? Hak kita terhadap tumbuhan yaitu yang pertama adalah untuk melihat pemandangannya, untuk menghirup oksigennya, menikmati buahnya. Itu adalah hak kita terhadap tumbuhan. Lalu kewajiban kita terhadap tumbuhan apa namanya, Pak? Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah untuk merawatnya, yaitu menyiramnya, mengkasih pupuknya, membersihkannya. Itu adalah kewajiban kita. Baik anak-anak Bapak, sampai di sini anak-anak Bapak paham? Bapak kira sudah paham ya tentang materi ini, tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Baik, jika anak-anak Bapak tidak ada pertanyaan, kita cukupi pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, silakan berdoa dulu.
dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.